Halo bagi kita semuanya, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Ibrani pasal 8. Imam besar perjanjian baru. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Kiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikianlah firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Tetapi ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan karena perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Om bagi kita semuanya, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai 13. Judulnya perjanjian baru, bukan di batu tapi di hati. Inti segalanya kita punya imam besar. Ayat 1 berkata, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar. Penulis Ibrani tidak berkata kita punya aturan. Bukan, kita punya sistem, tetapi kita punya pribadi. Yesus bukan hanya juru selamat yang pernah mati. Dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah, artinya ia berkuasa, ia membela kita, dia tidak pernah berhenti bekerja untuk kita. Di bumi imam mempersembahkan korban berulang-ulang, tetapi Yesus mempersembahkan dirinya sendiri sekali untuk selamanya. Dan kita tidak sendirian menghadapi dosa, kegagalan, dan masa depan. Kita punya imam besar di surga. Sebenarnya bayangan dan yang sejati. Ayat 5 berkata bahwa pelayanan di bumi hanyalah gambaran dan bayangan. Kemah Musa hanyalah simbol, hukum Taurat hanyalah bayangan. Bayangan bukanlah benda asli. Bayangan hanya menunjukkan ada sesuatu yang lebih nyata. Banyak orang masih hidup dalam bayangan. Agama tanpa hubungan, aturan tanpa kasih, rutinitas tanpa perjumpaan.
Tetapi Yesus membawa kita kepada yang sejati, bukan lagi simbol tapi hubungan langsung dengan Allah. Perjanjian lama gagal karena manusia. Firman berkata, mereka tidak setia kepada perjanjianku. Masalahnya bukan hukum Taurat, Tuhan yang salah. Masalahnya hati manusia yang keras. Hukum bisa tertulis di batu, tetapi batu tidak bisa mengubah hati. Perjanjian lama menunjukkan standar Allah, tetapi tidak memberi kuasa untuk melakukannya. Itulah sebabnya kita butuh sesuatu yang baru. Perjanjian baru, hukum di dalam hati. Inilah janji yang luar biasa. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Bukan lagi di loh batu, bukan lagi sekedar kitab, tetapi di hati. Artinya kita taat bukan karena takut. Kita mengasihi bukan karena dipaksa. Kita berubah bukan karena tekanan luar. Tuhan bekerja dari dalam. Agama mengubah perilaku. Perjanjian mengubah hati. Dan ayat 12 berkata, aku tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ini bukan berarti Tuhan lupa secara harafiah. Ini berarti ia memilih untuk tidak lagi memperhitungkannya. Kasih karunia menggantikan penghukuman. Apa artinya bagi kita hari ini? Pesan yang sangat kuat untuk zaman sekarang. Kita tidak hidup dalam sistem lama, kita hidup dalam kasih karunia. Jika hari ini ada rasa gagal, jika ada rasa tidak layak, ingatlah, Yesus adalah pengantara. Dosa sudah diampuni, hukum sudah ditulis di hati, kita adalah umatnya. Hidup Kristen bukan soal mencoba lebih keras, tetapi menyerahkan hati agar Roh Kudus bekerja lebih dalam. Penutup firman Tuhan untuk kita hari ini, perjanjian lama berkata, lakukanlah ini maka engkau hidup. Perjanjian baru berkata, aku sudah melakukannya, sekarang hiduplah di dalam aku. Bukan lagi usaha manusia menuju Allah, tetapi Allah yang turun mendekat kepada manusia, dan sekarang ia menulis namanya di hati kita. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.